Baik, mengamati industri asuransi yang sempat artinya cukup dinamis ya Pak ya di tahun Dinamis. 2004 tahun lalu, 2024 tahun lalu maksud kami, bahkan tahun ini kita lihat ada status yang mungkin harus disandang begitu ya oleh asuransi begitu, normal waspada. Ini sebetulnya normal waspada ini seperti apa sih Pak? Ini kan artinya konteksnya mungkin harus menjadi perhatian khusus ya, walaupun tadi kita lihat terjadi peningkatan ya Pak ya. Ya, kalau dibilang 2024 dinamis, mungkin 2025 ini super dinamis banget sih ya. Karena memang kita tahu semua bahwa per 1 Januari 2025 itu telah berlaku standar keuangan yang baru, yaitu untuk asuransi PSAK 117, dan kemudian standar keuangan, standar akuntansi keuangan untuk yang lama yang PSAK 104 dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, total transisi yang ada itu sangat dalam sekali karena menyentuh sendi-sendi dasar perusahaan asuransi. Di mana kalau sebelumnya di 104 itu kita mengakui premi sebagai pendapatan, di standar keuangan yang baru itu premi tidak lagi diakui pendapatan, tapi yang kita kemudian akan akui sebagai pendapatan adalah hasil kontraktual service margin. Nah, itu sudah berlaku per tanggal 1 Januari 2025. Dan mungkin kalau dengan mudahnya kita bisa lihat di laporan Bursa Efek, itu ada laporan keuangan kuartal 1 dan kuartal 2 yang kemudian jatuh tempo kemarin tanggal 30. Laporan tersebut kita bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan asuransi semua coba surviving, berubah dirinya menuju paradigma yang baru ya. Ya, moga-moga ini jadi suatu perbaikan untuk industri kita semua. Karena pasti jadi baik. Baik, tapi kalau dilihat secara umum ya Pak ya, Ya. artinya industri asuransi Pak di tanah air sebetulnya seperti apa sih Pak? Artinya untuk di tahun 2025 tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya cukup dinamis juga. Tapi kalau dilihat secara umum, artinya secara gambaran umum seperti apa nih Pak? Apakah masih cukup promising sebetulnya atau seperti apa? Ya, jadi balik lagi kalau asuransi tentunya promising ya. Karena memang asuransi adalah suatu industri penunjang bisa berjalannya ekonomi. Artinya kredit itu bisa berjalan karena adanya asuransi. Dan kita tahu bahwa semua kredit itu adalah penggerak roda ekonomi. Itu dasarnya. Tapi di sisi lain juga kita bisa punya market dari, kalau asuransi marketnya adalah nasabah-nasabah, yaitu penduduk ya suatu negara tentunya. Itu kenapa Indonesia, India, dan Cina menjadi market asuransi yang besar. Dan kita punya penetrasi terhadap penduduk yang ada, asuransinya masih sangat rendah. Jadi kesempatannya masih sangat banyak. Tapi challenge yang ada adalah saat adanya penurunan daya beli, asuransi menjadi level prioritas keberapa dalam pengeluaran, itulah yang menjadi masalah. Mungkin itu terlihat juga dalam tadi penurunan atau perlambatan pertumbuhan premi yang ada di asuransi jiwa maupun di asuransi umum. Baik, jadi artinya Anda menilai bahwa sebetulnya daya beli masyarakat juga cukup memberikan dampak yang signifikan ya Pak ya terhadap industri asuransi di tanah air. Ya. Lalu Anda sendiri melihatnya dengan adanya berbagai tantangan yang dihadapi saat ini ya, bukan hanya geopolitik tapi juga dinamika ekonomi global. Di tanah air juga kita menghadapi daya beli masyarakat yang boleh dikatakan mungkin kurang baik-baik saja. Artinya asuransi mungkin tidak lagi diletakkan pada, untuk sementara waktu ya Pak ya, tidak diletakkan pada prioritas utama. Nah sebetulnya langkah-langkah apa Pak yang harus diambil oleh industri asuransi? Ya tentunya kita harus matching cost against revenue ya, saat kemudian revenue sekarang dari asuransi itu istilah di laporan keuangannya adalah pendapatan jasa asuransi. Itu tidak langsung terhubung secara langsung dengan penjualan yang terjadi di bulan ini, tapi juga penjualan yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Tapi yang perlu kita jaga adalah cost yang ada itu harus sesuai dengan kemampuan dari pendapatan jasa asuransi yang tadi tersebut ya yang ada. Jadi prakteknya kita banyak sekali. Kebetulan kami di Asuransi Bintang kita punya variable pay, di mana pendapatan atau biaya gaji atau biaya-biaya yang harus kita keluarkan juga dikaitkan dengan pencapaian dan juga respons dari hasil ekonomi yang ada dari luar. Baik, tapi di sisa tahun 2025 ini ya Pak ya,
tren bisnis asuransi seperti apa sih Pak harapannya? Ya, kita berharap masih akan tetap sama ya. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi sudah keluar kemarin, tadi pagi ya 5,1 ya kita bisa Hari lihat, ini. iya hari ini ya kita bisa lihat cerminan. Masih ada harapan dari pertumbuhan ekonomi, tentunya kita juga berharap ada pertumbuhan kredit, sehingga kita juga bisa mendapatkan trickle down effect dari situ. Penjualan mobil juga dengan turunnya harga banyak mobil, tapi kita kalau volumenya bisa naik mungkin juga akan meningkatkan juga, dan mungkin juga program yang rumah sejuta rumah itu akan sangat menolong industri asuransi juga. Baik, lalu terkait dengan retensi Pak, ini kan juga menjadi isu ya, kita lihat bahwa ada peluang, ada tantangan di mana perusahaan asuransi juga mungkin saat ini terus didorong untuk bisa meningkatkan premi ya Pak ya, bukan hanya mendorong premi tapi juga mungkin bagaimana Anda melihat tantangan asuransi di tanah air nih sejauh ini begitu Pak? Ya, baik. Ya, kalau kita bicara dikaitkan juga dengan retensi ya, jadi kalau kita mau balik ke secara philosophical bahwa asuransi itu adalah bisnis yang menggunakan ekuitas yang kita miliki. Dan terhadap ekuitas yang kita miliki saat ini Bintang sudah ada di 431 miliar, sebenarnya kita diperbolehkan untuk menanggung resiko 3 kalinya. Jadi sampai 3 kali lipat dari 431 miliar. Jadi saya boleh menanggung risiko sendiri sebesar 1,2 triliun. Nah, balik lagi tapi juga apakah ada resiko-resiko di luar yang paling secara total bisa sebesar itu? Bukan satu resiko saja ya. Jadi karena kalau satu resiko besarnya segitu kita tanggung sendiri, itu jadi gambling ya. Tapi kita harus punya banyak resiko di mana yang kemudian secara average dikumpulkan total resiko segitu. Jadi itu mungkin challenge gimana utilisasi terhadap ekuitas yang ada. Dan itu akan terkait dengan persyaratan permodalan yang yang setelah disyaratkan oleh OJK bahwa per tahun 2026 perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum 500 miliar untuk tipe 1 dan 1 triliun untuk KPP 2 dan 1 triliun untuk KPP 1 ya. Dan itu juga nanti akan berdampak dengan bisnis model yang ada yang bagaimana kita mau menanggung resiko sendiri dan juga dikaitkan dengan perusahaan reasuransi yang ada saat ini kapasitas nasional dan juga kapasitas internasional yang ada ya. Baik.